Kali ini kita akan coba bahas terkait dengan budidaya ikan nila. Ya, kebetulan pagi ini kita akan coba memberikan pakan ya. Nah, dalam perawatan yang kita lakukan, biasanya kita melakukan pemberian pakan itu dengan pembibisan terlebih dahulu. Kita biasa gunakan E4 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang berbudidaya ikan nila, disarankan untuk pembibisan pakan terlebih dahulu ya. Kita gunakan air secukupnya, bisa dicek ya, gunakan air secukupnya. Dan kita biasanya gunakan tutup dari botol E4 ini ya, untuk menuangkan E4 ke dalam ember seperti itu. Kita cukup di satu tutup botol ya. Nah, setelah itu baru kita ambil pakan. Nah, jenis pakan yang kita gunakan itu kita ada dua tipe ya. Yang pasti dalam proses pemberian pakan kita harus paham terkait berapa protein yang ada di kandungan dari si pelet ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah beli pelet ya. Jangan sampai juga peletnya harganya mahal tapi kandungan nutrisinya atau proteinnya itu tidak jelas berapa. Disarankan membeliannya per karung ya, karena di dalam karung itu biasanya terdapat beberapa protein atau komposisi dari si pelet itu. Nah, yang kita gunakan di sini ada dua macam jenis pelet ya. Biasanya kita gunakan ini untuk pagi dan ini untuk sore. Kenapa? Karena ini yang proteinnya tidak terlalu tinggi. Sengaja karena memang dalam budidaya nila juga tidak, protein itu minimal di 25 sampai 28 ya. Sedangkan protein yang ini itu proteinnya sampai 32%. Kalau untuk yang ini sekitar 25-an kalau nggak salah. Ya. Jadi kita bisa mix ya, secara kebutuhan si pakan ini juga insya Allah cukup lah. Tapi selama ini yang sudah kita lakukan dengan memix ya, harga juga sangat jauh ya. Kalau ini sekitar hampir 400.000, kalau ini masih sekitar 250-an lah, sangat jauh. Jadi itu bisa meminimalisir budget. Karena memang selama kita budidaya yang paling mahal itu adalah pakannya ya. Seperti itu. Sudah cukup lah ya. Untuk sekitar 10 sampai kita ada 8, 9, 10. Ada 10 kolam yang aktif. Jadi kita gunakan. Nah, seperti biasa setelah tadi nutrisi itu kita bibiskan seperti ini ya. Nah, kenapa perlu kita bibiskan? Karena ini sangat penting sekali ya, supaya nanti si lambung ikan juga bisa langsung mencerna. Karena kalau kita tidak bibiskan, apalagi ikan itu baru ya. Tapi kita juga tidak setiap hari kita bibiskan ya. Terkadang 2 hari sekali atau sehari sekali gitu. Seperti itu. Ya, ini untuk meminimalisir lambung terluka atau lambung yang tidak sehat nanti buat ikan. Ini kita terus ulah ya. Seperti ini, cukup. Nanti dia akan mengembang ya. Karena memang tekstur dari si pelet ini, ada beberapa produsen pelet itu teksturnya yang sangat keras ya. Jadi khawatir merusak dari si lambung tadi. Nah, ini kenapa kita gunakan peletnya yang -2 ya. Padahal ikan kita ada sebagian yang besar-besar ya, harusnya -3 atau ukuran 3 ya. Karena sekalian kita beli ya. Karena memang di sini ukurannya berbeda-beda, jadi daripada kita stok peletnya terlalu banyak ya, kita biasanya sekali beli untuk 2 karung gitu. Jadi kita tidak nyetok sengaja karena memang khawatir, karena tempat penyimpanan kita tidak terlalu besar ya, khawatir nanti malah menjadi kadaluarsa lah ya, atau terkena lembab terlalu berlebih sehingga nanti peletnya nutrisinya bisa hilang seperti itu. Itu proses penyimpanan pelet juga
kita perlu hati-hati ya buat teman-teman semua. Nah, kebetulan kita ada yang aquaponik ya, aquaponik sistem drum. Ini juga kita budidayakan ikan nila. Nah, untuk yang seperti ini ya, kita tidak perlu beri banyak makan ya. Karena memang dengan kita berikan sebanyak ini juga sudah cukup gitu. Ini juga secukupnya ya, jangan sampai terlalu banyak karena khawatir jika terlalu banyak nanti ikan nila kembung. Biasanya yang sering terjadi sih pecah lambung ya, karena terlalu banyak makan dalam beberapa hari dia akhirnya. Nah, ini yang sistem ember drum ya, budidaya sistem ras. Wah, itu ada yang sudah ini ya, kemarin sempat mati aeratornya. Jadi ini ikan yang ada di sini juga ada beberapa yang mati ya, karena kemarin aeratornya bukan aerator, apa, sirkulasi dari si kolam itu mati ya, seperti itu. Nah, untuk ikan yang baru kita tebar ini disarankan jangan terlalu banyak kita berikan pakan dulu. Kita penyesuaian dulu ya, kita sesuaikan dulu. Karena khawatir lambung dari si ikan belum siap. Karena biasanya kalau benih yang kita ambil dari misalkan dari si penjual ya, penjual benih, itu biasanya mereka pemberian pakannya sehari sekali ya. Nah, begitu datang ke sini, sedangkan di sini diberikan pakan 2 hari sekali, sehari 2 kali. Nah, itu khawatir lambungnya kaget. Jadi kita perlu penyesuaian terlebih dahulu ya. Seperti itu. Supaya nanti ikannya bisa lahap dan pastinya lambungnya tidak kaget, sehingga tidak ada yang sakit atau kelebihan pakan sehingga mengakibatkan kematian dari si ikan. Itu biasanya sering terjadi ya. Dan kita juga masih sampai saat ini masih terus terjadi. Karena kita tidak tahu di tempat pembenihan ikan itu diberikan pakannya berapa kali. Bisa jadi diberikan pakannya sehari atau 2 hari sekali ya, untuk menghindari pertumbuhan si ikan. Nah, ini alhamdulillah ikannya sudah besar-besar, tapi kita masih gunakan pelet yang -2 ya. Alhamdulillah dengan yang kita gunakan sistem ras ini pertumbuhan ikan signifikan, bagus, sehat ya, pastinya tidak berbau yang pastinya ya. Kalau teman-teman ini kebingungan pengen budidaya ikan nila atau apapun itu, ikan apapun itu, misalkan di tengah kota dan tidak mau ada limbah yang berlebih, itu teman-teman bisa gunakan sistem ras seperti ini ya. Nah, kalau kebingungan cara buatnya bisa kontak ke nomor 0813 883 4554. Insya Allah kita siap gunakan, atau kita juga menyediakan equipment dari budidaya ikan ya, khususnya di sistem ras ya, karena kita memang semua yang ada di sini konsepnya sistem ras ya. Itu kita ada paket budidaya, tidak terlalu mahal, insya Allah sudah lengkap semua. Nah, bisa kita lihat perkembangan pertumbuhannya juga sangat luar biasa ya. Ini sudah masuk ke ukuran, bisa dicek yang bagus. Sudah masuk ukuran sekitar 1,4 kilo ya, sebesar ini. Tuh, ya. Jadi insya Allah sistem ras itu sangat efisien ya, hemat, yang pasti tidak berbau berlebih ya. Ini bisa dicek kondisi airnya, tuh bening sekali ya. Dan kalau kita cium, bahkan di beberapa daerah ada yang mencoba meminumnya ya. Ya, ini sistem ras. Jadi buat teman-teman yang khususnya di perkotaan ya. Karena kalau kita budidaya ikan itu yang pasti yang paling sering diomelin tetangga itu adalah karena bau ya. Nah, ketika budidaya di tengah perkotaan atau konsep urban farming, tetangga marah-marah karena bau, tapi dengan sistem ras ini insya Allah tidak berbau ya. Pastinya secara ekosistem perikanan juga lihat
ikannya tumbuh segar semua. Jadi kita hanya memfilter dari air yang ada, kita terus suling ya, sehingga air yang ada di sini tetap jernih ya. Walaupun kelihatannya coklat ya, karena coklat ini sebenarnya M4 ya, atau lumut yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita lihat airnya, tuh bening ya, tidak berbau dan tidak kotor, yang pastinya tidak lengket. Tuh. Jadi ikan juga ketika dimakan lebih gurih. Nanti teman-teman kalau yang ada di wilayah Kota Serang bisa coba ikan nila yang kita budidaya sistem ras ini, rasanya sangat beda ya, sangat gurih dan tidak berbau tanah pastinya ya. Ya artinya mau teman-teman mau konsep sistem bioflok atau sistem ras itu silahkan, yang pasti kita hanya mengedukasi apa yang ada di sini ya. Bagi teman-teman silahkan yang ingin budidaya ikan tapi tanpa perlu ribet ya untuk budidaya, bisa hubungi kami. Ya ikan tumbuh sehat semua dan pastinya ya bisa lihat ini kita tebar padat sekitar 500 ya. Sebenarnya untuk sistem ras tidak ada perlu perawatan yang sangat sibuk ya, hanya membuang kotoran yang ada di bagian, nah di sini yuk kita cek ya. Hanya membuang kotorannya seperti di sini, ini sama ya dengan konsep yang lain, kita hanya membuang kotoran di bagian pre-filter aja gitu. Jadi kita karena secara otomatis sistem ras itu sudah memisahkan kotoran yang ada di sini ya. Jadi hanya tiap pagi mungkin ya kita hanya membuang kotoran yang sudah terpisah. Jadi kita tidak perlu kuras kolam dalam waktu signifikan ya. Tapi kalau sudah besar-besar ini perlu kita, jaring nelayan ini perlu kita cuci ya. Minimal seminggu sekali lah. Atau kalau tidak terlalu kotor bisa 2 minggu sekali ya, sangat simpel lah perawatannya. Jadi buat teman-teman yang mau, yang sibuk apalagi sambil bekerja, kebetulan kita juga sibuk bekerja gitu ya, karena tidak ada waktu untuk merawat, semua sudah by system ya. Dan nanti yang bisa didapatkan dari budidaya ikan nila yang ada di Umah Tani itu teman-teman bisa kontrol semuanya menggunakan handphone ya. Kebetulan handphonenya yang untuk otomatis dipakai buat ngerekam, jadi ini bisa kita kontrol semuanya dengan handphone ya. Ada di video di sosial media yang ada di Umah Tani, itu kita ada tutorialnya dan cara penggunaannya seperti apa. Jadi semua sudah terkontrol, yang pasti nanti jadi kita tidak kebingungan apalagi kita sambil bekerja ya. Ini sangat efisien sekali, tidak mengganggu pekerjaan, dan ini masih jam 7 pagi ya. Jadi kita tidak perlu ngeburu-buru apalagi mau berangkat kerja. Saya masuk misalkan jam 8, jam 7 pagi masih keburu untuk memberikan pakan si ikan nila ya. Jadi dalam waktu 5 menit kita berikan pakan, langsung kita tinggal bekerja. Insya Allah aman ya. Pastinya semuanya. Jangan lupa, mungkin itu yang bisa kita share. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani. Dan bagi teman-teman yang ingin budidaya ikan nila, boleh kontak ke nomor kami ya. Insya Allah kita sediakan, dan kami juga sudah mengimplementasikan, atau ada beberapa klien kami yang sudah memesan. Kalau bingung cara menjualnya juga nanti bisa kolaborasi dengan Umah Tani. Kebetulan kita ada bak penampungan, jual ecer juga ya. Itu sangat efektif. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani. Sampai bertemu video selanjutnya.